Subhanahu wa ta'ala dikabulkan dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan khususnya di bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkannya, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana dalam bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan ibadah haji bagi mereka yang diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang mereka melalui lisan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nas bil hajji yatuka rijalan 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Wa adzin fil nas, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu datang ke kota Makkah untuk mengunjungi istri beliau Siti Hajar dan juga anak beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tatkala sampai ke kota Makkah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah, yang mana Ka'bah itu pondasinya sudah ada semenjak Allah ciptakan bumi ini. Tatkala Allah menciptakan bumi, pondasi Ka'bah itu sudah ada. Kemudian di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah memerintah beliau untuk membangun Ka'bah. Kemudian dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, dibantu dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, sampai menjadi Ka'bah yang seperti kita lihat sampai saat ini. Itu sejarah mulainya didirikannya Ka'bah. Setelah selesai Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, menyusun batu menjadi bangunan Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memanggil semua manusia pada waktu itu. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, aku ini manusia, suaraku ini terbatas, ya Allah, gak mungkin bisa sampai didengar oleh semua manusia seluruh dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan saja. Dalam tafsir dikatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, lakukan saja Ibrahim apa yang kuperintahkan. Kemudian dalam tafsir Al-Baghawi, Nabi Allah Ibrahim diriwayatkan naik ke atas maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang mana jemaah haji kalau kita tawaf, ya, mereka sholat di belakang maqam Ibrahim ini, dan juga berdoa di belakang maqam Ibrahim ini, salah satu tempat mustajabnya doa. Di situ Nabi Allah Ibrahim berdiri di maqam Ibrahim di atas batu, dan telapak beliau sampai sekarang masih ada telapak daripada kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, naik beliau, kemudian itu batu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, batu itu meninggi melebihi daripada gunung-gunung yang ada di sekitaran kota Mekah, sehingga Nabi Allah Ibrahim menyeru kepada orang semua manusia yang ada di dunia, dan Allah sampaikan suara beliau ke seluruh dunia. Bahkan bukan hanya waktu itu saja, sampai manusia-manusia ya setelahnya, sampai akhir zaman, mereka yang bisa berangkat haji ataupun umrah berarti mendengar daripada seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kemudian wa'adzin fil nas, serulah Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan haji kepada manusia semuanya. Bil haji yatuka rijalan 'ala kulli dhamirin, mereka akan datang kepada engkau, ada yang berjalan kaki, ada juga yang mengendarai kendaraan. Ya, mungkin dulu kendaraannya onta, naik kuda, naik keledai dan lain sebagainya. Sekarang mungkin pesawat, kapal laut, mobil dan lain sebagainya. Yatina min kulli fajjin 'amik, mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Jadi jemaah haji, ya hakikatnya mereka berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, hakikatnya yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
yang kemudian disempurnakan ya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dijadikan syariat oleh Allah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sejarah daripada haji yang mana Allah mensyariatkan di bulan Dzulhijjah ini. Dan di bulan Dzulhijjah juga rangkaian ibadah haji sangat banyak. Di antaranya yang paling penting kalau kita melakukan ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Disertakan oleh baginda Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Makanya kalau sudah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, orang itu semuanya berkumpul di Arafah untuk melakukan wukuf. Bahkan yang sakit pun ada yang didorong pakai kursi roda, ada yang ditanduk. Yang penting mereka bisa wukuf di Arafah. Karena kalau sudah melewatkan Arafah, mereka harus mengulang di tahun berikutnya. Nah, ini salah satu rukun daripada haji, al-hajju Arafah. Kemudian setelah wukuf di Arafah, ada juga mabit di Muzdalifah. Ini juga rangkaian daripada haji. Kemudian mabit di Mina. Kemudian ada juga ibadah lempar jumrah. Nah, ini lempar jumrah ada sejarahnya juga. Tatkala Nabi Allah Ibrahim diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail, ya beliau bermimpi 3 hari berturut-turut untuk menyembelih anaknya Ismail. Anak yang paling dia cintai. Ya, paling dicintai oleh Nabi Allah Ibrahim karena Nabi Ibrahim puluhan tahun tak punya anak. Setelah punya anak, anaknya dewasa disuruh disembelih. Nah, ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan mimpi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bilang kepada Nabi Allah Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam anni akbar." Wahai anakku, aku bermimpi dan dalam mimpi itu aku diperintah untuk menyembelih kamu. Kira-kira kalau anak sekarang ya orang tuanya mimpi, ya bilang sama anaknya, "Nak, sini, kenapa Pak? Semalam bapak mimpi kamu disuruh disembelih." Kira-kira mau nggak anak sekarang? Insya Allah lari duluan. Kalau nggak lapor sama polisi, "Pak, saya mau disembelih sama bapak saya." Tapi Nabi Ismail alaihissalam tidak. Beliau mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Engkau diperintah untuk menyembelih aku, sembelihlah aku, kata Nabi Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan insyaallah mudah-mudahan engkau mendapatkan aku daripada golongan orang-orang yang sabar. Tatkala menerima perintah tersebut, Nabi Ibrahim digoda oleh iblis laknatullah alaih. Digoda oleh iblis, Nabi Ibrahim ambil batu kemudian dilempar, maka disyariatkannya jumrah Aqabah. Kemudian Nabi Ismail juga diganggu. Nah, Siti Hajar juga diganggu oleh iblis. Tatkala Nabi Ibrahim dan Ismail permisi untuk untuk pergi ke Jabal Qurban, Nabi Ibrahim permisi kepada Siti Hajar, "Wahai Hajar, Ismail aku mau bawa untuk mencari kayu bakar," kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Takut kalau dijelaskan kepada Siti Hajar, dia akan bersedih. Makanya dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Aku ingin membawa Ismail mencari kayu bakar." Diizinkan oleh Siti Hajar. Kemudian iblis mengganggu, menggoda Siti Hajar. Kata iblis, "Wahai Hajar, kalau engkau suamimu membawa anakmu itu ingin disembelih." Kata Siti Hajar, "Selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala, aku rela." Nah, kalau ibu-ibu sekarang mungkin gak rela. Anaknya dijewer sama bapaknya aja sudah ngamuk, kadang begitu. Ini Siti Hajar pasrah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Siti Hajar mengambil batu, dilempar iblis laknatullah alaih tersebut, ya, sampai disyariatkan jumrah wusta. Kemudian Nabi Ismail sebagai anaknya juga digoda oleh iblis laknatullah alaih. Dikatakan, "Wahai Ismail, engkau ini pengen disembelih oleh ayahmu." Kata Nabi Ismail, ambil batu, melempar iblis laknatullah alaih, sehingga disyariatkan juga jumrah sughra. Nah, ini sejarah daripada jumrah. Nah,
ini semua rangkaian ibadah haji semuanya berkaitan dengan sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah syariat lempar jumrah, kemudian orang-orang berhaji daripada saudara-saudara kita akan melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah di Mekah, mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Ya, sa'i itu juga sejarahnya Nabi Siti Hajar alaihissalam berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah tatkala ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali ke negeri Syam. Siti Hajar kehabisan makanan, kemudian beliau lari-lari, ya Ismail menangis, ditaruh di sisi Ka'bah yang waktu itu cuma ada batu, ya kemudian Siti Hajar lari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dengan harapan tatkala beliau naik Bukit Safa melihat musafir yang lewat dan diminta air dan makanan untuk anaknya Ismail. Kemudian lari lagi ke Bukit Marwah juga demikian, terus sampai 7 kali, maka disyariatkan sa'i. Tatkala selesai daripada lari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, beliau mendengar satu ledakan seperti ledakan yang besar. Di dalam tafsir dikatakan bahwasanya ledakan suara ledakan itu yaitu hentakan kaki daripada malaikat Jibril alaihissalam di bawah kakinya Nabi Allah Ismail, sehingga di bawah kaki Nabi Ismail tadi mengeluarkan air. Kemudian Siti Hajar khawatir dengan suara yang keras tersebut, pergi menghampiri anaknya Ismail yang berada di sisi Ka'bah. Kemudian dilihat dari kaki Nabi Ismail keluar air, dikumpulkan oleh Siti Hajar, dibendung dengan mengucapkan zam-zam, zam-zam, artinya kumpul itu air. Nah, kata Habib Umar bin Habib, kalau seandainya Siti Hajar tidak membendung, ya tidak mengatakan zam-zam, zam-zam, tidak membendung, maka niscaya kota Mekah itu menjadi danau, karena air daripada sumber zam-zam ini tidak berhenti, ya, terus mengalir sampai akhir zaman, sampai yaumul kiamah tidak akan terhenti. Nah, ini sumur zam-zam itu jadi rangkaian daripada ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka yang beribadah haji tahun ini diberikan haji yang mabrur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tanah air, ya berkumpul dengan selamat, ya dan juga bisa berkumpul kembali bersama keluarga mereka, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita yang tidak atau yang belum mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, bulan kemarin kita juga disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, ini juga syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh baginda dan disempurnakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah mereka saudara-saudara kita yang berangkat haji, mereka beribadah, kita pun di tanah air bisa melakukan ibadah kurban, ya mengikuti syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kurban, ya mereka orang-orang yang mendapatkan yang berhaji, mereka mencurahkan ya semua tenaganya, pikirannya, waktunya, hartanya untuk bisa mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Disatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari umrah satu ke umrah yang lainnya, ya, merupakan kafarat, penghapusan dosa, dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang sesuai bagi orang tersebut kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhaji mengharapkan surganya Allah, dan kita yang di Indonesia yang berkorban juga mengharapkan kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengenai kurban, Allah berfirman, la yanalullahu luhumaha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tatkala kalian menyembelih hewan kurban, Allah tidak menerima darah daripada hewan kurban tersebut. Allah pun tidak menerima daging daripada hewan kurban tersebut. Tapi yang Allah dapatkan adalah ketakwaan kalian, ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, ya dengan kita berkorban, insyaallah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhaji mendapatkan surganya Allah, orang yang bertakwa pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan surganya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan Allah sediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa dan juga bisa masuk surganya Allah dan dikumpulkan bersama Sayyidul Muttaqin baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.